Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saat ini ADB ingin memberikan wawasan gambaran yang insya Allah mudah-mudahan melengkapi apa yang sedang terjadi saat ini, yaitu banyaknya petisi dan kemudian ada demo-demo serta terakhir ada film yang disebarluaskan melalui WA dan lain sebagainya yang judulnya adalah Dirty Vote. Kali ini YouTube kami berikan judul Berkah Jokowi, Petisi Perguruan Tinggi, hingga film Dirty Vote adalah halu. Argumentasi, nalar, logika penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertama, sesuai judul ada kata berkah, karena dengan fenomena Jokowi marah maka para haluis ini menjadi eksis ada muncul di publik. Kritik, serangan, hujatan, bahkan penghakiman para haluis ini, baik perguruan tinggi, akademisi, intelektual, negarawan, ulama, maupun lainnya kepada Jokowi tidak secara substansial dan detail didasarkan pada pemahaman yang benar dan utuh tentang demokrasi, politik, dan etika atau moral. Wajib dipahami, demokrasi atau politik di Indonesia Nusantara saat ini adalah sistem budaya impor dari negeri kafir, USA, Amerika. Demokrasi politik di Indonesia Nusantara saat ini adalah satu sisi bagian penting dari ideologi materialisme. Satu sisi bagian penting dari ideologi materialisme lainnya adalah ekonomi, dagang, budaya, ekspresi nyata yang pasti ada dan terjadi dari ideologi materialisme, baik politik dan ekonomi, adalah perilaku moral hayat. Bentuk-bentuk nyata moral hayat inilah yang sering dijadikan alat untuk mengkritik, menyerang, menghujat, dan bahkan menghina dan menghakimi Jokowi. Bentuk-bentuk nyata moral hayat tersebut antara lain Jokowi tidak beretika, moralitasnya rendah, tidak demokratis, tidak netral, tidak berintegritas, dan sejenisnya. Semua aktor materialisme, baik politik maupun ekonomi, pasti akan berperilaku moral hayat. Bagi semua dan setiap para aktor ideologi materialisme, moral hayat adalah strategi dan taktik untuk mencapai tujuan. Mengenai atau tentang etika dan moral, istilah etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, sedangkan istilah moral berasal dari bahasa Latin, mores. Oleh Socrates, istilah etika ini didefinisikan atau diartikan sebagai bagaimana seharusnya orang berperilaku dan tidak berperilaku, pantas dilakukan dan tidak pantas dilakukan, yang kemudian menjadi kebiasaan atau budaya orang berperilaku. Dalam hal perilaku pembuatan keputusan, pencapaian tujuan, para teoretisi mengelompokkan perilaku etika ke dalam dua bagian, yaitu deontological dan teleological. Orang tergolong dalam kelompok deontological ketika orang tersebut dalam pembuatan keputusan politik atau ekonomi berfokus pada motivasi atau cara mencapai tujuan. Sedang orang dalam kelompok teleological adalah orang yang ketika dalam pembuatan keputusan politik maupun ekonomi berfokus pada tujuan itu sendiri. Baik orang yang tergolong deontological maupun teleological, perilaku mereka tidak terhindarkan atau akan tetap berperilaku moral hayat. Baik deontological maupun teleological merupakan bagian dari ekspresi ideologi materialisme. Karenanya, penggiat etika kemudian membuat pedoman yang oleh orang Indonesia disebut kode etik. Padahal bahasa Inggrisnya adalah code of conduct. Kode etik atau code of conduct ini sering tidak bermakna apa-apa atau tidak berfungsi apa-apa, yang disebabkan kekuatan besar dalam diri manusia, yaitu daya perilaku moral hayat. Apakah para haluis ini, baik perguruan tinggi, akademisi, intelektual, negarawan, ulama,
berkehendak menekan bahkan menghilangkan perilaku moral hayat yang pasti ada dalam diri manusia dalam ideologi materialisme itu, maka ubahlah ideologi materialisme baik politik dan ekonomi di Nusantara, di Indonesia menjadi ideologi Pancasila. Perlu dipahami, saat ini dan entah sampai kapan di Nusantara Indonesia, ideologi berkehidupan yang ada adalah ideologi materialisme, bukan ideologi Pancasila. Sekali lagi, bukan ideologi Pancasila. Maka para haluis, ubahlah, hujatlah sistem tata negara Indonesia. Maka para haluis, ubahlah, hujatlah konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Maka para haluis, ubahlah, hujatlah sistem kepartian yang ada dari partai besar PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, hingga seluruh partai yang ada. Maka para haluis, ubahlah, hujatlah perilaku moral hayat Megawati, Prabowo, SBY, Anies Baswedan, Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, dan lainnya. Apakah etis saat diangkat menjadi menteri, Pak Mahfud berdiri begitu gagah terhormat di samping Presiden Jokowi, namun kini meninggalkannya ketika Jokowi sedang diserang, dihujat, dan dihakimi para haluis? Apakah etis saat difasilitasi baik moral maupun material, didukung dan diperjuangkan menjadi gubernur oleh Prabowo, kini Pak Anies yang begitu gagah perkasa di hadapan rakyat merendahkan, bahkan mungkin menghina Prabowo dengan menilai rendah, yaitu nilai 11 dari 100, atau kemampuan, kapasitas, dan kapabilitas Pak Prabowo itu sama sekali dianggap tidak ada. Apakah etis dengan modal mengkudeta, merampas PKB dari Gus Dur yang merupakan orang tuanya, gurunya, pamannya, kini Muhaimin berkontestasi sebagai cawapres? Sejak kapan para haluis petisi perguruan tinggi menjadi hakim semacam judge bow sehingga berotoritas mengkritik, menyerang, menghujat, yang akhirnya menghakimi Presiden Jokowi? Apa juga etis menjadi hakim bagi Presiden Jokowi? Tidak cukup, tidak adil hanya mengkritik, menyerang, menghujat, dan menghakimi perilaku moral hayat Jokowi. Bahkan tidak etis dan tidak bermoral. Jadi apa bedanya perilaku pengkritik, penyerang, penghujat, penghakim perilaku Jokowi haluis dengan objek kritikan, serangan, hujatan Jokowi ini? Yang insya Allah pasti perilaku Jokowi memperoleh approval rating tinggi sekitar 80% dari rakyat Indonesia. Berapa kira-kira approval rating para haluis ini? Matur nuwun, mudah-mudahan ini menjadi tambahan informasi dari sisi yang lain, yaitu dari sisi berlawanan dengan para pengkritik, para mereka yang dianggap sebagai perguruan tinggi, akademisi, dan lain sebagainya. Matur nuwun, sekali lagi mohon maaf bila ada kurang-kurangnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya. Setidaknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.